Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya sempurna kebaikan dan amal soleh bisa kita kerjakan. Ini semata-mata karena apa yang Allah berikan kepada kita, di antaranya taufik, sehingga kita bisa hadir di sini dalam kondisi baik. Apa-apa yang kita syukuri berupa kebaikan, di antaranya rizki amal soleh yang kita kerjakan, apa yang kita ungkit, apa yang kita sebut, pemberian dari Allah yang kita ingat, kesehatan, kekuatan, kebaikan, ketaatan. Mudah-mudahan apa yang kita syukuri ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali dan terus nanti seterusnya kita senantiasa diberikan rizki, diberikan kekuatan, ketaatan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, yang saya muliakan semuanya, kita akan tadabbur Al-Quran. Ini diantara rahasia kekuatan kaum muslim, yaitu Al-Quran. Mendekatnya kaum muslimin kepada Al-Quran. Rahasia kekuatan kita yang orang-orang kafir ketahui, mereka berusaha menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka kita berusaha mendekatkan generasi muda, anak-anak kita sejak dini kita ajarkan Al-Quran. Kita buka TVQ, kita buka halaqah Al-Quran, menyiapkan generasi Al-Quran, ya, melanjutkan perjuangan kita. Kelak kita meninggal, ada yang melanjutkan memperjuangkan Islam dengan Al-Quran. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Anas bin Malik agar di waktu pagi dan di waktu malam atau sore untuk selalu membaca Al-Quran. Ya, Nabi berpesan jangan tinggalkan Al-Quran, membacanya di waktu pagi dan sore kepada Anas bin Malik. La taghfal an qiraatil Quran hina tusbihu wa hina tumsi. Karena Al-Quran ini menguatkan iman kita. Al-Quran ini menghidupkan hati kita. Maka Masya Allah tadi ada, siapa namanya Pak? Di sini nggak ada ya. Oh, Masya Allah, anak-anak tadi membaca Al-Quran dengan kondisi masih belajar, tidak apa-apa, masih salah. Ya. Jadi jangan kapok adik ya. Jangan kapok tampil baca Quran di depan. Latihan menghadapi grogi dan gugup. Ini bapak-bapak ini yang dulu waktu kecil ya grogi gugup juga ya enggak Pak? Punya penyakit grogi, punya penyakit gugup. Saya juga sama dulu. Demam panggung luar biasa. Seminggu sebelum ditugaskan khutbah Idul Fitri pertama saya, seminggu tiap malam tidur saya tidak nyenyak. Liburan pondok, disangkanya orang pondok pinter-pinter semua. Ternyata tidak, ditugaskan sama takmir. Yang ketua takmirnya bapak saya.
Disuruh khutbah Idul Fitri, saya bikin teks sendiri, saya tulis sendiri, saya hafalin berlembar-lembar, itu saya hafalin. Dan nggak bisa tidur tiap malam. Tiap malam selalu saya hafalin. Padahal saya sudah hafal. Rasanya kok nggak hafal-hafal. Padahal saya sudah hafal. Ya, grogi luar biasa. Jadi kata Ustadz, atasi groginya, lawan airnya bisa. Jadi kalau grogi itu dibiarkan, nanti malah grogi terus sepanjang hidup, grogi sepanjang hidup, gugup, nervous, grogi. Salah satu kekuatan kita itu apa? Al-Quran. Makanya orang-orang kafir berusaha menjauhkan kita dari Al-Quran. Orang kafir mendekatkan kita dengan konser, dengan film, dengan musik, dengan nyanyian. Ini visi misi kampanyenya orang kafir dan musuh-musuhnya, musuh-musuh Islam, agar kita lebih dekat dengan konser, nyanyian, artis daripada Al-Quran. Kekuatan kita ada pada kekuatan kaum muslimin yang ada di Palestina sekarang, di antara sumber kekuatannya adalah maka banyak para penghafal Quran di bumi Palestina. Karena itu yang bisa mereka lakukan untuk menjaga iman dan menjaga kekuatan. Maka pagi ini kita ngecas iman dengan tadabbur Al-Quran. Baik. Ini saya salah bawa kitab ini ya. Bangun tadi jam 3:30 pagi, ngantuk berat. Bawa tafsir Ibnu Katsir. Tadi malam saya sudah siapkan. Bangun-bangun istri pindahin buku saya di atas meja. Saya bangun pagi-pagi lah, kitabnya mana? Saya udah siapin di atas meja. Saya ambil lagi di rak, ternyata salah ngambil. Saya ambil jilid 1. Seharusnya saya bawa jilid 5. Wah, ini ilmunya di buku. Syukur tadi malam saya sudah baca-baca. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan apa yang saya baca, pelajari. Ini jadinya bukannya Al-Quran biasa. Ya, baik Bapak Ibu, Al-Takasur, surat At-Takasur. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kata beberapa ulama menerangkan At-Takasur ini Makkiyah. Ada riwayat lain mengatakan Madaniyah. Yang lebih kuat mengatakan pendapatnya surat ini Makkiyah. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Oh, ini di sini disebutnya Makkiyah. Baik. Alhaakumut takatsur. Alha ini maknanya kalian dilalaikan. Dengan apa? At-takatsur. Ada beberapa riwayat pendapat berkaitan makna takatsur. Dengan apa kalian itu dilalaikan? Dengan memperbanyak. Satu, anak-anak dan harta. Yang kedua
suku dan keturunan. Ya. Yang ketiga, banyaknya orang-orang mulia. Dulu ada 2 suku, kalau di Mekah yang paling banyak anak dan keturunannya itu dari keluarga Nabi, Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf atau Bani Hashim nanti setelahnya. Ya, dengan Bani Abdi Syam, mereka itu saling berbangga dengan banyaknya anak-anak keturunan dan saling berbangga dengan apa? Ada enggak di suku kalian orang seperti Abdul Muttalib? Ada enggak orang di suku kalian seperti Hashim? Ada enggak orang di suku kalian seperti Abdul Manaf? Jadi mereka itu saling berbangga dengan apa? Dengan pemimpin mereka, dengan tokoh-tokoh hebat mereka. Ya. Ini mereka itu saling berbangga diri di antara satu suku. Hingga akhirnya yang terjadi di Bani Abdi Manaf itu ada banyak yang meninggal. Kemudian disalib oleh suku sebelah, suku saingan. Ini di Makkah. Yang terjadi di Madinah juga sama. Mereka saling membanggakan diri dengan jumlah anak yang dimiliki dan jumlah harta yang mereka miliki, dan saling membanggakan diri dengan tokoh-tokoh mereka masing-masing. Ada enggak di tengah kalian seseorang yang mulia seperti Fulan bin Fulan? Hingga akhirnya mereka ini yang saling membanggakan diri mati. Atau dalam versi yang lain, mereka ini ada yang mengajak ke kuburan. Lihatlah apa yang kalian banggakan, mati di atas tanah, terkubur di atas tanah. Ya. Baik, kembali lagi, alhaakumut takatsur. Ini menjadi penyakit kita masing-masing. Kalau dalam hadis diterangkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kecintaan kepada dunia yang besar, kecintaan yang besar kepada dunia ini menjadi pokok sumber segala kesalahan terjadi. Di antara penyebabnya terlalu cinta kepada harta, kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Pangkal pokok sumber kesalahan itu disebabkan cinta kepada dunia. Jadi kita masing-masing cinta dunia. Sejauh mana kecintaan kepada dunia, yaitu saat kita lalai dari kewajiban. Jadi di sini kalian itu dilalaikan dengan harta, dengan memperbanyak harta, dengan kecintaan kepada harta, kemudian sampai lalai dengan kewajiban. Di antara kewajiban yang menjadi fardu kifayah yang harus senantiasa dilakukan kaum muslimin pada setiap zaman adalah kewajiban berjihad. Dengan adanya jihad, kehormatan, harta dan darah kaum muslimin terjaga, terlindungi. Fardu kifayah di tengah-tengah muslim harus ada yang melakukan jihad, melakukan perlawanan kepada musuh-musuh Islam dengan senjata ya ataupun dengan lisan. Harus ada yang senantiasa berjihad. Kewajiban bagi muslim Palestina adalah berjihad melawan penjajah Zionis dengan kemampuan minim seadanya yang mereka miliki. Banyak yang dilalaikan dari kewajiban fardu kifayah ini, kewajiban untuk berjihad ini, ditinggalkan jihad ini. Di antara sebabnya adalah kecintaan kepada harta, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan dunia. Ketika kaum muslimin menyepelekan, melalaikan dan meninggalkan jihad, hukuman dari Allah kepada kaum muslimin, Allah akan berikan kesempatan kepada orang-orang kafir menyerang, menindas, menjajah negeri-negeri muslim. Ketika kaum muslimin lalai dari jihad, Allah biarkan orang-orang kafir menyerang negeri-negeri muslim.
Dan itu yang terjadi pada kita. Karena dilalaikan dengan harta dan kecintaan kepada dunia, membuat kaum muslimin lalai, enggan, malas, tidak mau berjihad. Ya. Tapi walau dalam kondisi seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan memberikan kabar gembira. Walau kebanyakan muslim lalai, Allah senantiasa membuat satu barisan, golongan, kelompok di tengah-tengah umat muslim yang kata Nabi, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa di tengah-tengah kaum muslimin itu apa? Satu kelompok yang terus-menerus berjuang di atas kebenaran. Satu kelompok yang terus berjihad. Ya. Tidak peduli dengan orang-orang yang nyinyir. Itu organisasi teroris. Itu Hamas teroris. Enggak peduli, enggak ambil pusing. Saat manusia nyinyir dan memfitnah, mereka senantiasa tetap tegak berjuang, berjihad. Saat muslim yang lain itu lalai. Ini janji Allah. Senantiasa akan ada sekelompok muslim yang tetap berjuang di atas agama Allah. Saat yang lainnya pagi pikirannya gimana bekerja, malam pikirannya duit, siang pikirannya duit, malam pagi siang gimana cari profit, pagi siang malam bagaimana membesarkan bisnis. Ya nggak apa-apa sih mikirin seperti itu. Silakan bikin strategi, bikin rencana bisnis, bikin target profit berapa, bikin target sehari dapat berapa juta, bikin target sebulan dapat berapa juta. Ya silakan, nggak masalah. Tapi jangan sampai lupa sholat, zikir, baca Quran, zakat, haji, umroh. Nggak masalah, silakan cari uang. Bahkan kita disuruh apa? Cari uang. Habis sholat Jumat disuruh apa? Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai Jumatan silahkan menyebar ke pasar, ke rumah, ke jalan, silahkan cari uang, cari karunia Allah. Bahkan kita dicela kalau kita bermalas-malasan. Di antara penyebab, mohon maaf, di antara penyebab kegagalan, penyebab kemiskinan itu apa? Malas. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya dari kecil diajari agar jangan jadi anak malas. Kerjaannya hanya tidur, rebahan, HP-an. Kalau ketemu anak seperti itu, diapain Pak? Dioprak-oprak Pak ya. Jangan dibiarkan. Anaknya nggak pernah olahraga, kamu lari sana, lari, renang lah, apalah, olahraga sana. Jangan males, nggak ngapa-ngapain. Ya. Malas ini sifat tercela. Malas, mohon maaf, malas pangkal miskin. Rajin pangkal sukses. Ya, malas ini dicela dalam Islam. Malas bekerja, malas cari uang, malas ibadah, malas cari uang, malas, ini dicela. Enggak dapat dunia, enggak dapat akhirat. Menghayalnya gede banget. Ya enggak Pak? Menghayalnya besar, pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil bagus, pengen punya istri cantik. Kerjaannya apa? Rebahan, HP-an. Mana bisa? Lihat orang Cina, beberapa persen ya menguasai ekonomi kita. Disebabkan apa? Keuletan mereka, etos kerja mereka, semangat mereka. Orang-orang Cina. Siapa yang hebat di Indonesia? Keturunan Cina. Ya. Yang hebat siapa? Keturunan Cina. Tambang-tambang kita di Indonesia ini dimiliki dikuasai siapa? Cina. Kita jadi penonton di negeri sendiri karena di antara penyebabnya malas. Ya, kita nggak bilang semuanya malas ya. Ini anak-anak muda ini suka nganggur, malas-malasan ya. Ini tambang. Tadi malam saya habis ngobrol ya dengan pelaku itu ya. Kerja di tambang, pernah digelontorin duit ratusan juta agar mau tanda tangan. Ternyata ini suap. Mohon maaf, saya mengundurkan diri. Hebat banget nih bapak-bapak ini ya.
Mau dia mengundurkan diri, ya, perusahaan tambang milik keturunan Cina. Ini tambang-tambang kita ini, Pak, kalau korupsinya diberantas, makmur, subur, kaya-kaya kita, Pak. Dengan dari tambang, tinggal colek aja itu udah ada emas di balik batu itu, ada batu bara itu, tinggal colek aja, Pak. Tapi korupsinya, nauzubillah, gede banget korupsinya. Jadi tambang ini kalau benar dan jujur, Indonesia kaya makmur, pendidikan gratis semua, kuliah kedokteran yang mahal bisa disubsidi pemerintah 100%. Pilih saya jadi calon presiden ya. Calon wakil presiden yang dia itu menteri hukum dan HAM bicara pemberantasan korupsi. Lah dia kemarin ngapain aja? Berjanji mau memberantas korupsi kalau jadi presiden. Kemarin ngapain aja, Pak? Kayak gitu jadi calon Ya Allah, kita itu dibodoh-bodohin sama calon presiden. Enggak, calon presiden kita ini enggak berkualitas. Calon presiden kita enggak berkualitas. Waduh, ini mohon maaf Pak ya, bahas politik. Enggak, kita enggak bahas politik, kita bahas realita. Alhaakumut takasur. Jadi silakan cari uang, silakan kumpulkan uang sebanyak, tapi jangan lupa sholat. Sudah azan sholat. Makanya saat godaan begitu besar, tapi mampu melawan godaan, ini malah berujung pujian dari Allah. Allah benar-benar memuji. Rijalun la tulhihimul bai' wala tijarah. Allah itu memuji siapa? Para pedagang. Allah itu memuji siapa? Para pengusaha, para pebisnis. Mereka itu dalam kondisi yang seharusnya mengurusi dagangan, banyak pelanggan, banyak keuntungan. Ketika masuk waktu sholat, mereka itu gercep langsung sholat. Itu benar-benar dipuji oleh Allah. Dan itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, laki-laki yang tidak dilalaikan dari apa? Perdagangan, perniagaan, tidak melalaikan mereka dari apa? Kewajiban. Ini laki-laki luar biasa. Ya, ini benar-benar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhaakumut takasur. Siapa di antara kita yang enggak dilalaikan dengan uang? Sedikit atau banyak, sering atau jarang, kadang-kadang kita itu suka lalai. Maka dari itu agar kita tidak terus-menerus di atas kelalaian, di antara perintah agama itu apa? Tawasau bil haqq, saling menasihati. Dengan adanya orang yang menasihati, kita jadi sadar, oh ya, terima kasih, kita lalai. Dengan adanya orang yang menegur, oh ya, sudah masuk waktu sholat, kita sholat. Dengan adanya suami yang ngingetin istrinya, sholat. Bersyukur. Dengan adanya istri yang mengingatkan suami, ayah, sholat. Dengan adanya orang tua, bapak ibu mengingatkan anaknya, ayo sholat. Jadi kita selamat dengan adanya apa? Saling mengingatkan. Karena masing-masing dari kita punya kelalaiannya dengan levelnya yang beda-beda. Sering atau jarang kadang kita ini lalai. Jadi ayat ini mengingatkan kita semuanya, alhaakumut takasur. Dan kita ini benar-benar lalai. Kapan kita benar-benar sadar? Manusia kapan dia benar-benar sadar? Saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut dia merasa, ya Allah, selama ini tidur, selama hidup di dunia tidur. Maksudnya lalai dari adanya siksa kubur, lalai dari adanya siksa di neraka, lalai bahwa di surga ada, bahwa di akhirat ada kehidupan di surga. Lalai. Kapan benar-benar sadar manusia itu? Saat sakaratul maut. Maka tadi adik yang baca surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika manusia itu menyaksikan betapa panjang dan lamanya akhirat membandingkan hidupnya di dunia,
Flashback di dunia umurnya mungkin 70, 80, 60, 50. Betapa singkatnya hidup di dunia. Allah misalkan, perumpamakan seperti antara waktu duha pagi dan waktu sore. Hidup di dunia itu seperti hidup dari waktu pagi, duha, dan sore. Bandingkan dengan kehidupan di akhirat membentang sangat lama. Makanya kapan sadar? Hatta zurtumul maqabir. Hadis Nabi SAW menerangkan, sekiranya anak Adam itu dia diberikan emas ya sebesar Uhud, sebesar bukit, niscaya dia akan berharap meminta lebih. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, dia minta lagi, nambah lagi. Siapa yang paling bersemangat cari uang? Orang miskin apa orang kaya? Siapa, Pak? Siapa yang bersemangat untuk terus menambah jumlah uang di rekening? Orang miskin apa orang kaya? Berarti yang miskin siapa? Makanya gina, kekayaan itu adalah saat kita merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Diberinya sebulan 10 juta, alhamdulillah, gitu Pak ya. Diberinya sebulan berapa? 100 juta, alhamdulillah. Diberinya sebulan 2 juta, alhamdulillah. Jadi merasa cukup. Karena itu di antara doa yang kalau kita tiap pagi itu diajarkan oleh Nabi untuk minta uang, minta dunia. Apa doanya? Baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Ulangi lagi, baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi Nabi sendiri yang menyuruh kita apa? Tiap pagi itu minta 3 kepada Allah. Ya Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku minta rizki yang baik. Ini kan Allah yang nyuruh kita minta rizki. Allah yang nyuruh minta rizki, berarti Allah yang akan ngasih. Tinggal jalan, tinggal usaha. Ketika sedang berusaha mencari rizki dengan berdagang, dengan bekerja, masuk waktu sholat, ya sholat, jangan sampai lalai. Tapi kalau kita sampai lalai, disitulah celaannya. Alhaakumut. Sedikit hartanya dicela oleh Allah. Kenapa? Lalai. Banyak harta yang dimiliki, lalai juga dicela. Jadi mau banyak mau sedikit, kalau harta itu membuat kita lalai, kita dicela. Jadi ayat ini tidak mencela siapa? Tidak mencela orang-orang kaya. Ayat ini tidak mencela siapa? Orang-orang kaya yang banyak uangnya. Yang dicela justru yang lalai, mau uangnya sedikit, mau banyak, tapi kalau lalai ya dicela. Berarti ya silakan mengejar mencari kekayaan. Nabi sendiri menyuruh kita pagi berdoa minta, ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Enggak ada rizki terbaik yang Allah berikan di dunia melainkan lebih daripada 3 ini. Diberikan ilmu, rizkinya baik. Ya. Rizki yang paling rendah itu apa? Uang, kekayaan. Rizki yang paling rendah derajatnya apa? Uang, kekayaan. Ibnu Adam mengatakan, Rasulullah bersabda, mali hartaku walaysa lahu min malihi. Bukankah hartanya, tidaklah harta yang ia miliki kecuali ma akalta fa afnaita. Apa yang kamu, rizki kita itu apa sih? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah rizki kita. Ya, apa yang kita pakai dan rusak, itulah rizki kita. Sedangkan apa yang engkau sedekahkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan. Rizki kita itu apa? Apa-apa yang kita kumpulkan kemudian nanti akan diwariskan. Jadi kelinci yang punya segudang wortel, dia hanya memakan 1 wortel. Ya,
kelinci yang ada di di atas tumpukan kuaci, dia paling hanya makan beberapa biji kuaci. Uang yang dimiliki di rekening sebelum jadi menteri uangnya beberapa ratus juta, setelah jadi menteri uangnya 7 miliar. Yang dia makan itu cuman seporsi nasi padang, harganya paling bagus 20.000. Di Purwokerto di perempatan ada nasi padang harganya 35.000. Di sini 10.000. Ya enggak Pak? Uangnya di rekening 7 miliar. Rezekinya yang dia makan hanya seporsi nasi padang, nasi warteg, nasi rames, segelas air minum. Itulah rezekinya yang dia makan, yang dia nikmati. Sisanya direbutkan para ahli waris. Kalau dia wakafkan, maka itu jadi harta abadi, dia bawa sampai ke surga. Ya, maka orang yang cerdas, orang yang ingin agar hartanya terus tumbuh bertambah, agar harta terus tumbuh dan tambah, bahkan bisa tumbuh sampai di akhirat, ya dengan cara sedekah. Makanya Allah memerintahkan, ya bena Adam unfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan memberikan kamu. Infak terbaik ayah dan ibu apa? Kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Jadi keluarga jangan pelit kepada anak dan istri. Suami kalau bisa ngasih istrinya 1 juta, kasih 1 juta, jangan dikasih 100.000. Ya. Bapaknya, ibunya kalau bisa menyekolahkan anaknya di sekolah bagus, jangan disekolahin di sekolah murah. Ya enggak Pak? Demi anak istri. Ya, sedekah terbaik orang tua itu kepada apa? Anaknya. Hadiah terbaik orang tua kepada anaknya apa? Akhlak mulia, Al-Quran, kesolehan, pendidikan. Sedekah terbaik, hadiah terbaik orang tua kepada anaknya apa? Pendidikan yang bagus. Pendidikan yang membuat anaknya beradab, berakhlak mulia, rajin sholat, rajin baca Quran. Itulah hadiah terbaik dari ayah dari orang tua kepada anak. Ya. Jadi jangan perhitungan untuk kepentingan masa depan anaknya. Beli mobil mahal-mahal nggak ada perhitungan. Giliran biayain anak sekolah ditunda-tunda, SPP nggak dibayar-bayar. Kasihan itu sekolah, butuh apa? Biaya operasional. Bahkan nggak bayar sampai berapa? Sampai 7 bulan SPP nggak dibayar-bayar. Padahal anaknya butuh ya ke sekolah, butuh untuk operasional. Ya nggak Pak? Mohon maaf, pelit sama anaknya. Ya nggak Pak? Pelit sama anaknya. Untuk keperluan pribadi, rumah, mobil, beli elektronik, belinya mahal-mahal, bagus-bagus, giliran untuk anak pelit. Ya, nauzubillah min zalik. Kapan sadar? Hatta zurtumul maqabir. Jadi enggak dicela cari uang, memperbanyak uang. Nabi sendiri menyuruh kita mencari uang. Rizki yang paling rendah itu tadi apa? Duit, uang, materi. Rizki kedua yang lebih baik itu apa? Kesehatan. Buat apa kaya? Mohon maaf, sakit. Gak bisa makan nasi padang. Idul kurban dikasih sama takmir apa? Daging kurban gak bisa dimakan. Dan rizki terbaik itu apa? Anak-anak soleh solehah. Inilah rizki yang terbaik. Berarti saat kita pagi hari itu minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Di antaranya berarti kita minta apa? Minta rizki agar anak-anak kita ini dijadikan anak yang soleh dan rizqan thayyiba. Rizqan thayyiba, rizki yang baik, rizki terbaik itu apa? Anak-anak soleh solehah. Jadi minta uang silahkan, minta harta, minta juga kesehatan. Dan yang terbaik anak-anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf, Nabi SAW bertanya kepada sahabat, atadruna manil aqir? Tahukah kalian orang mandul? Ya yang nggak punya keturunan wahai Rasulullah. Kata Nabi, yang mandul itu punya anak, tapi anaknya nggak bermanfaat.
nggak bantuin kerja, nggak bantuin dagang, dan juga nggak rajin ibadah, nggak rajin ke masjid. Bawaannya apa? Leha-leha, rebahan, HP-an, paket data, wifi habis buat ngegame seharian. Orang tua nggak dibantuin, sholat males-malesan. Ini mohon maaf, nauzubillah nggak bermanfaat. Anaknya tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tua. Nauzubillah dzalik. Jadi rezeki terbaik itu adalah diberikan anak yang soleh dan Ini mudah-mudahan kita, anak keturunan kita dijadikan sebagai anak yang soleh dan Agar dijadikan anak soleh dan solehah, di antara usaha kita itu apa? Sering-sering doa. Sering-sering doa. Kalau sudah sering doa, maksimalkan usaha agar anak itu soleh dan solehah. Jadi yang pertama doa. Di antara doa yang bisa dibaca itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan jadikan anak keturunanku orang yang senantiasa menegakkan salat. Jadi ini doa menjadikan anak-anak itu soleh dan Di antara tanda anak itu soleh-solehah apa? Mampu mendirikan salat dengan baik. Jadi nggak dioprak-oprak orang tuanya, anaknya masya Allah sudah ke masjid. Bahkan anaknya yang bilang, Bi sudah azan, ayo ke masjid. Ya, saat bapaknya masih sibuk, dia sudah ambil sarung, udah semangat itu, ayo ke masjid. Ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa yang lain, Rabbi habli minas salihin. Baca bareng-bareng, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak keturunan yang soleh, yang baik. Kembali lagi, hatta zurtumul maqabir, sadar waras kalau sudah sakaratul maut. Semua yang dikumpulkan tidak ada yang bisa menolong. Hartanya jadi rebutan ahli waris, jabatannya ditinggalkan, yang bersamanya hanya amalnya. Yang bersamanya hanya amalnya. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Sawfa, pasti. Ya, kalian akan mengetahui. Kata ulama, kalla sawfa ta'lamun. Ini kepada orang kafir ancamannya. Hei orang kafir, pasti kalian akan melihat, akan mengetahui api neraka. Kalian akan melihat balasan dan hukumannya. Kalla sawfa ta'lamun, ini untuk orang kafir. Ancaman yang kedua, summa kalla sawfa ta'lamun, ini ancamannya untuk orang-orang muslim yang lalai. Jadi yang pertama ancaman untuk orang kafir, kalla sawfa ta'lamun. Yang kedua ancaman peringatan untuk orang-orang muslim, summa kalla sawfa ta'lamun. Yang kafir diancam dengan neraka, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muslim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya balasan. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sungguh pasti kalian itu akan mengetahuinya dengan ilmu yakin. Dengan ilmu yakin, seperti saat ini kita mendengar dan meyakini adanya surga, adanya neraka. Ini ilmu yakin. Ini keyakinan kita. Ini ilmu yang kita miliki, yang kita yakini bahwa adanya siksa kubur. Dulu sahabat meragukan adanya siksa kubur sampai turun surat At-Takasur, hatta zurtumul maqabir. Setelah turun surat ini, sahabat begitu yakin dengan adanya siksa kubur. Begitu yakin dengan adanya siksa di dalam kubur. Kita diperintahkan, disunnahkan di setiap tasyahud akhir dari salat kita masing-masing berlindung dari 4 hal. Di antaranya berlindung dari siksa
kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Coba baca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dengan redaksi doa yang beda-beda ya. Ada yang azab jahanam, ada yang azab kubur. Ya, ada yang mengulangi setiap doa a'udzubika min azabil qabri, a'udzubika min adzabi jahannam. Ini redaksi doanya beda-beda tapi semuanya bisa dipakai. Ya. Ini setiap tasyahud akhir. Jadi selesai baca doa tasyahud tidak langsung salam. Karena doa pada saat tasyahud mustajab. Jadi kita menggunakan waktu mustajab kita dalam sholat kita dengan berdoa. Di antaranya agar dilindungi, dijauhkan dari azab kubur. Dilindungi, dijauhkan dari neraka jahanam. Dilindungi, dijauhkan dari apa? Fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah mati saat dalam kubur. Siksa neraka kelak. Fitnah hidup dengan banyaknya ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa? Min syarri fitnatil masihi dajjal. Kita berlindung agar dijauhkan dari buruknya fitnah dajjal. Bapak Ibu percaya apa tidak? Saya belum nanya Bu. Kalau ada yang bilang Dajjal sudah keluar, Bapak percaya? Pasti hoak, ya nggak Pak? Pasti hoak. Dajjal belum muncul di zaman kita. Yakin apa enggak Bu? Yakin. Karena itu rentetan peristiwanya itu alurnya itu jelas. Puncaknya keluar Dajjal itu alur sebelumnya itu jelas. Alur ceritanya apa yang muncul setelahnya itu jelas. Muncul dulu siapa? Imam Mahdi. Sebelum muncul Imam Mahdi ada rentetan peristiwa di tanah suci, ya, di Arab. Kemudian muncul Imam Mahdi. Setelah muncul Imam Mahdi terjadi perang dahsyat. Imam Mahdi memerangi orang Arab yang tidak mau berbaiat. Setelah orang Arab kaum muslimin semuanya bersatu di bawah bendera Imam Mahdi. Anak panah Imam Mahdi kemudian kemana? Ke Persia. Persia sekarang di mana Pak? Iran. Iran sekarang mayoritas apa Pak? Syiah. Jadi kalau sekarang Iran itu kuar-kuar mau memerangi Israel, itu bohong, itu sandiwara. Bohong, sandiwara. Kalau belum ada rudal yang meledak di Israel, kita nggak akan percaya. Iya nggak Pak? Iran, Syiah Iran, gagah perkasa, keren, sangar, khutbah berapi-api, mencela Yahudi. Mana pernah ada pasukan bomnya yang pernah jatuh di Israel? Ya enggak Pak? Sandiwara politik, ingin mencari dukungan muslim dunia. Kalau enggak ada bom meledak di Israel, kita enggak akan percaya. Ayo ledakin dulu lah bom kalian mana? Kirim bom kalian dari Iran ke mana? Ke Israel, baru kami percaya. Kalau enggak, kami enggak akan percaya. Siapa yang benar-benar berjuang? Iya, para mujahidin yang ada di Palestina, maka kita dukung Hamas, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Ini benar-benar nama yang sangat bagus. Gerakan perlawanan mengatasnamakan mereka benar-benar memperjuangkan Muslim Islam di Palestina. Kalau partai politik kita di Indonesia, partai politik Islam yang diperjuangkan apa? Omong kosong Pak ya. 100 partai Islam di Indonesia, kalau tujuannya dunia nggak akan menang.
diobrak-abrik persatuannya, dukungannya diobrak-abrik, hingga akhirnya kita Indonesia nggak pernah punya pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kita umat Islam berantem terus. Banyaknya partai Islam nggak ada untungnya bagi Islam. Ya nggak Pak? Lihat waktu kasusnya Ahok itu, siapa yang menghina Al-Quran, dan partai Islam mana saja yang mendukung Ahok si penista Al-Quran. Dicatat baik-baik, jangan dipilih saat pemilu. Oh ini kampanye gelap. Kalau ada Intel di sini saya siap-siap ini di blacklist sama Intel. Di sini saya bisa bicara bebas ya, nggak peduli ada Intel apa enggak. Kalau di masjid di sana saya nggak boleh bicara seperti ini. Langsung itu Ustadz Abdul Manan jangan disuruh ceramah lagi di sini. Itu Ustadz radikal. Kita nggak radikal, kita bicara belak-belakan apa adanya, biar masyarakat itu sadar. Sudah dipimpin nggak maju-maju, ngapain dipilih lagi? Kelompoknya, gengnya mereka itu. Gengnya siapa? Gengnya mereka. Ya. Dan akal sehat itu benar-benar sudah tertutupi, kecintaan buta menutupi mata hati. Ya. Saya tidak sedang menjelek-jelekan satu capres, ya enggak Pak ya? Ya Pak ya, saya tidak menjelek-jelekan capres. Dan saya juga tidak menyebut capres. Jadi saya ini bukan tim ses. Saya bukan tim ses. Dan ini sensitif, ada yang di sini sukanya A, di sini sukanya ini, menimbulkan konflik jamaah. Lebih baik jangan bahas itu. Tapi saya bahas yang lainnya saja. Enggak menyebut-nyebut golongan, kelompok dan nama. Jangan sebut nama, kelompok dan golongan. Nanti orang tersinggung. Sampai mana tadi? Jadi la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada yang mendolong membela Islam. Jadi kalau yang lainnya hanya komentar, hanya pernyataan, hanya kutukan, ada sekelompok umat muslim itu yang benar-benar berjuang. Seperti Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah Hamas di Gaza. Ada Jihad Islami di tepi barat. Ada Al-Fatah ya, yang lebih sekuler, nasionalis sekuler. Jadi strategi Israel itu apa Pak? Strategi Yahudi biar kita itu nggak berperang apa? Ini bukan perang agama. Itu strategi mereka ya. Ini bukan perang agama. Tahun 48, tahun 67, tahun 68 itu orang-orang Arab, negara-negara Arab bersatu memerangi Israel. Perang 6 hari. Kalah, keok. Arab Saudi keok, Mesir keok, Suriah keok, Lebanon, Yordania keok, kalah semua. Padahal mereka bersatu melawan Israel, keok 6 hari kalah. Kenapa? Karena berjuang tidak mengatasnamakan atas nama bangsa Arab, fanatik kesukuan bangsa Arab. Peranglah atas nama Islam. Nah, akhirnya orang Yahudi itu, jangan sampai umat muslim ini berperang mengatasnamakan maka propagandanya ini bukan perang agama, ini urusan politik, nggak usah ikut campur. Nah, ada muslim yang ikut-ikutan bilang itu bukan perang agama. Tapi kita katakan ini adalah perang agama. Maka ada satu kelompok yang mengatasnamakan pasukannya dengan pasukan perlawanan Islam. Ya, alhamdulillah. Baik. Summa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalian akan mengetahui dengan ilmu yang yakin. Ya, melalui kabar yang kita dengar. Kemudian yang lebih memastikan lagi apa? La tarawunnal jahim. Sungguh pasti kalian itu akan melihat jahim. Sungguh pasti kalian itu wahai orang kafir akan melihat neraka jahim.
Jadi kalau yang tadi kalla saufa ta'lamun, ini yang pertama ancaman peringatan bagi orang kafir. Yang kedua ancaman peringatan kepada muslim. Summa kalla saufa ta'lamun, kafir yang kafir kepada Allah, muslim yang lalai, diancam, diingatkan. Ancaman peringatannya itu apa? La tarawunnal jahim, pasti kalian itu akan melihat neraka jahim. Dalam surat Maryam, wa im minkum illa wariduha, tiap dari kalian pasti akan melaluinya, yaitu jembatan Sirat, yang di situ terlihat neraka jahanam. Wa im minkum illa wariduha, tiap dari kalian pasti akan melaluinya. Namanya melalui ya nggak mungkin nggak melihat, pasti melihat apa yang ada di situ, jahanam. Maka kita diminta untuk selalu berdoa agar dilindungi dari api neraka jahanam. Jadi surga itu sering memohon agar Allah segera mempertemukan penghuni surga. Neraka juga meminta agar Allah segera memasukkan calon penghuni neraka. Dan kita meminta kepada Allah surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Ini doa yang disunnahkan, diperbanyak, selalu dibaca. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini doa harus selalu dibaca. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surgamu dan aku berlindung dari neraka jahanam. Di sini Allah mengancam dan mengingatkan, la tarawunnal jahim, sungguh pasti kalian itu akan melihat neraka jahim. Sebelumnya hanya mendengar kabar di akhirat ada neraka, nanti kalian benar-benar akan melihatnya, wahai orang kafir. Dan muslim yang lalai, hati-hati, kalian akan menyaksikan neraka jahanam. Kemudian ditekankan lagi ayat yang berikutnya, summa latarawunnaha 'ainal yaqin, sungguh pasti kalian itu akan melihatnya dengan mata kalian sendiri. Ya, sungguh pasti kalian itu akan melihatnya dengan mata sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka jahanam. Yang terakhir, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan sungguh pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban, dan sungguh pasti kalian akan dihisab pada hari itu, hari kiamat, 'anin na'im, akan satu nikmat yang kalian pakai. Ini ayat ini, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, turun berkaitan dengan dalam satu kondisi Abu Bakar dilihat oleh Nabi. Nabi keluar dari rumah, dilihatnya Abu Bakar lesu, loyo, lemes. Ma akhrajaka fi hadhil yawm fi hadhihi sa'ah ya Abu Bakrin? Wallahi akhrajani alladhi akhrajaka Allah. Apa yang membuatmu keluar di waktu ini, wahai Abu Bakar? Abu Bakar juga ngelihat wajah Rasulullah. Ada apa dengan wajah Rasul? Kelihatan dari wajah Nabi, Nabi itu sedang kelaparan. Jadi apa kata Abu Bakar? Kata Nabi, apa yang membuatmu keluar, wahai Abu Bakar? Abu Bakar melihat, wahai Rasulullah, yang membuatku keluar juga membuatmu keluar. Sama-sama lapar. Jadi pada saat itu Abu Bakar sedang kelaparan, dan Nabi keluar juga sedang kelaparan. Kemudian datang Umar. Apa yang membuatmu keluar, wahai Umar? Yang membuatku keluar, yang membuatmu keluar. Sama-sama lapar. Jadi pernah Nabi, Abu Bakar, Umar kelaparan. Ini masa-masa susah di Madinah. Kemudian Rasul berkata, kenapa kita tidak pergi ke salah satu rumah Ansor? Pergilah dia ke rumah Ansor. Rasulullah ketuk pintu. Abu Haitham nama suaminya, nama sahabat. Ummu Haitham yang ada di dalam, istrinya yang ada di dalam. Rasulullah ketuk pintu. Assalamualaikum. Ini sahabat, istri sahabat, dengar Rasulullah mengucapkan salam, tapi nggak dijawab, tetap diam. Hingga akhirnya Rasulullah mengulangi, Assalamualaikum. Sahabat ini dengar dari dalam, tapi nggak dijawab. Ketiga kali,
Assalamualaikum warahmatullah. Karena nggak ada yang jawab salam, akhirnya Rasulullah pergi. Nah, ini diantara adab mengunjungi rumah orang. Apa adabnya? Mengetuk 3 kali dan salam. Ini pintunya Pak, ini pintu rumah. Ini dijelaskan dalam surat An-Nur. An-Nur ini membahas tentang adab rumah tangga. Ini pintu rumah orang yang kita kunjungi. Sunnahnya apa? Jangan berdiri di depan pintu langsung. Kalau dia berdiri ketok pintu. Assalamualaikum. Yang pertama. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Belum dijawab 3 kali. Assalamualaikum. Kalau sudah 3 kali dan yang di dalam rumah nggak jawab, itu artinya 2. Kemungkinan 2. 1, nggak ada orangnya. Yang kedua, si pemilik rumah lagi tidak ingin ada tamu berkunjung. Dan ini hak siapa? Hak pemilik rumah mau menerima tamu atau tidak menerima. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan baperan. Oh, dasar sombong banget. Nggak boleh Pak kayak gitu. Ini namanya suuzon sama tetangga. Kemungkinannya 2, 1 nggak ada orangnya. Kemungkinan kedua tidak ingin ada tamu. Itu hak dia mau menerima tamu atau tidak menerima. Kita hargai. Jadi sudah 3 kali nggak dijawab, Bapak harus pergi. Jangan terus gedor-gedor. Nanti jadi nggak baik, nggak bagus. Jadi nggak boleh Pak, jangan terus gedor-gedor. 3 kali salamnya, 3 kali nggak dijawab dan jeda. Jangan terlalu cepat nanti malah. Barangkali dia di kamar mandi, ya nggak Pak? Barangkali di kamar mandi. Kalau kemarin saya bertamu di Sukaraja itu diminta ngisi, ada pengusaha di Sukaraja itu minta agar saya mengisi tausiah. Dia sedang tasyakuran 13 tahun usahanya. Yang kemarin dia bilang saat ini omset usahanya itu sudah sampai 7 miliar ya. Ini pengusaha ya di Sukaraja itu. 3 kali saya ucapin salam masuk ke rumahnya, nggak dijawab. Akhirnya saya pergi. Husnuzon saya, ini pengusaha ini nggak lagi di rumah, tapi di kantor tempatnya kerja di seberang jalan. Akhirnya saya ke seberang jalan, ternyata beneran acaranya nggak di rumahnya, tapi di mana? Seberang jalan. Jadi adabnya itu salam 3 kali, nggak dijawab, Bapak Ibu harus pergi. Jangan maksa gedor-gedor terus. Dan jangan ditungguin di depan rumah. Ini mentang-mentang besti ya, ditungguin sampai habis rokok sebungkus. Barangkali dia lagi cekcok sama istrinya, kita jadi tahu urusan rumah tangga orang. Itu banyak sekali hikmahnya. Kenapa kita itu nggak boleh maksa bertamu. Kalau sudah salam 3 kali nggak dijawab, Bapak Ibu harus pergi, tinggalkan. Nah ini Rasulullah kemudian apa? Pergi. Dan Rasulullah nggak ada masalah. Walau beliau seorang nabi, seorang rasul, dan beliau nggak ada masalah, beliau mencontohkan, langsung pergi sudah 3 kali. Akhirnya sahabat ini buka pintu, dikejarnya, wahai Rasulullah, kata istrinya Ummu Haisam, wahai Rasulullah, sungguh aku mendengar salammu, tapi aku ingin agar engkau terus mengucapkan salam kepada rumahku, agar rumahku mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari ucapan salammu. Ini alasannya. Alasannya bagus nggak Pak? Kalau kata guru kan ini murid kurang ajar, ya nggak Pak? Tapi Rasulullah menerima alasan itu. Wahai Rasulullah, aku ingin agar engkau terus mendoakan aku dengan apa? Assalamualaikum. Ini kan berarti doa Nabi untuk rumah yang Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian penghuni rumah. Warahmatullah, semoga rahmat kasih sayang tercurah untuk kalian wahai penghuni rumah. Sahabat itu ingin terus menerus didoakan, makanya nggak dijawab salamnya. Wahai Rasulullah, suamiku sedang keluar, agar engkau wahai Rasulullah tunggulah beberapa saat, nanti suamiku akan datang. Ini Rasulullah, Abu Bakar kondisinya lagi lapar. Masuklah Rasulullah, datanglah suaminya, kemudian makan. Selesai makan, Rasul bilang, summa latus'alunna yawma idzin 'anin. Sungguh nikmat yang kalian rasakan sekarang ini akan dihisab oleh Allah. Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihisab walau dengan segelas air? Bukankah makanan minuman itu
Nikmat, setiap nikmat itu diterangkan di sini, latus alunna, akan dihisab. Orang beriman yang menggunakan nikmat Allah dengan ibadah kebaikan, maka dia selamat. Hartanya digunakan untuk kebaikan, maka dia selamat. Maka dulu pernah saya katakan, orang kafir yang hidupnya senang-senang, bahkan segelas air yang diminum orang kafir akan dihisab, diazab orang kafir itu pada hari kiamat gara-gara air. Kenapa? Nikmat Allah nggak dipakai untuk beriman. Jadi sekarang orang kafir itu surga di dunia adalah surga mereka. Nanti mereka akan dihisab dan diazab karena nikmat yang mereka cicipi di dunia, dan nikmat itu tidak dipakai untuk Allah. Ini jadi sahabat itu Rasulullah berkata, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin", akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, terakhir saya menyambung sedikit. Jadi tadi itu ketuk 3 kali. Dan jangan berdiri langsung di depan pintunya. Barangkali mohon maaf dibuka pintunya sama siapa? Sama anaknya. Ibunya di dalam lagi nggak pakai jilbab, kan kelihatan auratnya. Barangkali suaminya lagi pakai celana pendek, ada tamunya wanita misalnya ya datang, kelihatan auratnya. Makanya berdirinya tidak di depan berdirinya di samping. Ini pintu, berdirinya di sini. Jadi ketika dibuka pintu nggak bisa melihat ke dalam, jadi berdirinya gini dan menghadap ke belakang. Saat ketuk pintu menghadap ke depan, nanti saat dibuka atau mengetuk itu menghadap ke belakang. Jadi wajahnya itu tidak menghadap dan tidak di depan pintu, tapi di sampingnya. Jadi kalau ada yang buka pintu, misalnya anaknya, misal di dalamnya itu suaminya atau istrinya nggak pakai jilbab, atau suaminya pakai celana pendek, auratnya tidak karena membalikan badan. Ini masya Allah di antara adab Islam. Ini di antara adab bertamu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya Pak. Iya, pada saatnya saja orang ketemu. Jadi kita yang kemungkinan kita di masa hidupnya kita Dajjal belum keluar, dengan adanya doa ini, wa'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal, agar anak cucu kita nanti kelak, anak cucu kita nanti saat Dajjal keluar, agar anak cucu kita tidak jadi pengikut Dajjal. Jadi kita itu tetap diminta apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihi, agar berkat doa kakek, neneknya, bapaknya, anak cucunya terjaga. Jadi anak keturunan itu terjaga. Pengikut Dajjal nanti kebanyakan wanita. Sekarang siapa yang paling gandrung sama K-pop? Siapa yang paling senang sama K-pop? Artis-artis Korea. Remaja perempuan apa remaja lelaki? Remaja perempuan itu sama artis Korea saja sampai teriak-teriak, jerit-jerit. Di kelas itu sampai berantem gara-gara ribut masalah artis Korea. Gimana kalau ketemu Dajjal yang wibawanya lebih aduhai, wibawanya lebih menawan? Itu Dajjal. Ya, makanya kita membaca doa agar nanti anak cucu kita juga dijauhkan. Begitu Bu ya. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.